Oke, Ustazah, saya kalau haid 2 hari sebelumnya kebanyakan ngeflek. Kalau ngeflek udah nggak bisa, teman-teman. Kalau Mbak Vela ngeflek udah nggak bisa sholat. Bahkan teman-teman kalau mau sholat habis ngeflek kayak gitu ya, habis ngeflek gitu harus berubah dulu jadi cairan putih ya. Berubah kata Sayyidatina Khadijah. Jadi halo Mbak Andi, Pak Andi, thank you ya Pak Andi. Jadi gini. Kalau Rasulullah Sayyidina Muhammad, oke? Tapi kalau istri-istri Rasul Sayyidatina. Nah, kayak gitu guys. Itu bahasa Arab juga. Ya, jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata bahwa boleh kita sholat sampai cairan kita itu berubah menjadi putih. Ya, berubah cairan itu menjadi cairan putih ya guys. Oke teman-teman. Ya, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina ya gitu-gitu ya teman-teman, sekedar pengetahuan tipis-tipis ya. Siap Mbak Sayobean, Zah boleh nggak kasih celana lepis ke orang, kasih ke non muslim atau ke laki-laki ya teman-teman, takutnya dia pakai keluar nanti, kecuali kalau teman-teman amanahkan dia untuk dia tak pakai keluar. Oke siap ya. Ustazah, Rois berarti kepala. Iya, 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 iya. Rois artinya ketua, ketua, ketua kepala kayak gitu. Ya, betul Ustazah. Nah, iya betul Ustazah. Nama saya suka sedih. Nama saya Husnul Khatimah, sering ditulis Husnul. Kalau Husnul artinya hina. Kalau Husnul artinya baik, ya kan? Masya Allah. Ya gitu ya teman-teman ya. Sama-sama Mbak Yesi. Ustazah yang cantik pinter. Oh gitu pula ya kan. Tolong jelasin sholat witir dong. Wah susah ini biar kebaca ini. Oke pakai cantik pinter biar kebaca ini. Oke. Sholat witir itu dari habis Isya menjelang subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya kan. Itu baca pula. Itu karena aku nggak pilih-pilih ya. Apa yang kebaca aku sebut juga ya kan. Karena isinya muji aja ya kan. Jadi habis Isya sampai adzan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. 1 rakaat sengaja aku sholat witir, 1 rakaat lillahi ta'ala. Sholat aja Mbak Tia 1 rakaat. Atau mau 3 rakaat boleh nggak ada masalah. Halo Mbak Mayuna, 3 rakaat itu langsung aja 1 kali salam nggak apa-apa juga. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, cuman sholat witir itu rakaat 1, 2, dan 3 dia ketiga-tiganya baca ayat pendek. Ya, nah jadi dia baca ayat pendek. Kemudian sholat witir itu kalau 3 rakaat dia nggak ada, siap Mbak Rafiah ya dari Malaysia ya, dia nggak ada tahiyat awal ya teman-teman. Jadi dari rakaat pertama langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga baru dia duduk tahiyat akhir. Boleh dikerjakan habis Isya, boleh tengah malam. Yang penting cuman boleh 1 kali. Misalnya habis Isya kita udah witir, tengah malam kita mau sholat tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi ya. Siap Mbak Emi, iya. Doa badan sehat, aku rasa teman-teman lakukan aja doa pakai bahasa Indonesia di setiap sholat. Kalau mau Arabnya nanti aku buatkan. Karena kalau aku sebut Arabnya, itu belum pernah aku buatkan videonya, belum ada yang hafal, nanti nggak ada yang nulis. Jadi nggak produktif. Jadi aku buatkan dulu VT-nya. Biasanya kalau aku buatkan ini teman-teman kita yang udah lama-lama tuh dia ngafal, nanti dia bantu sematkan. Kita kayak gitu guys, belajar lebih efektif. Kalau aku belum buat, tak mereka paham, ujung-ujungnya nanti nggak ada yang ngetikkan ya teman-teman ya. Oke, Kak, kalau witir 1 rakaat boleh, 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 boleh. Ustazah, kakak adikku nggak teguran udah tahunan, bikin visi Zah tentang itu biar aku tunjukkan. Oke, 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 oke ya. Viti kakak adik tak tegur. Sebenarnya udah ada sih guys, ya. Kakak adik nggak teguran. Doa biar badan sehat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Niat sholat witir, sengaja aku sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Awabin sengaja aku sholat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Kerudungnya sama kayak punya aku. Aku punya 3 yang persis kayak gini guys. Itulah aku ya. Belinya 3 bisa dipakai gantian. Ustazah saat haid pembalut harus dicuci. Terus rambut rontoknya tidak ada harus dibuang. Bajunya tidak harus dicuci. Teman-teman nggak ada ya teman-teman ya. Siap, iya aku dikasih PR. Hukumnya minta sumbangan ke rumah-rumah untuk acara maulidan. Nggak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering minta sumbangan kepada para sahabat. Hei sahabat, aku ini mau perang ke Tabuk. Siapa di antara kalian yang ada rezeki sedekah?
Nah, itu sama dengan kita minta sumbang-sumbangan. Kita minta sumbang-sumbangan ya, yang mau sedekah boleh, tapi kan enggak maksa. Enggak ada apa namanya, nggak ada bilangan jumlahnya. Rasulullah sering kok minta kepada para sahabat ya saat mau perang, siapa yang mau sedekah saat mau perang, siapa yang mau sedekah boleh, is okay, nggak ada masalah ya. Kalau tahiyat akhir terlupa dan doa Nabi Ibrahim, apakah sah doanya? Sah aja. Doa Nabi Ibrahim rukun, nggak bisa teman-teman ya, itu rukun ya, tahiyat akhir itu rukun ya. Oke, Zah jual tanah bisa cek laku itu ada di VT ya teman-teman ya. Teman-teman coba cek video-video aku ya, semoga bermanfaat ya. Bolehkah mensteril kucing ya? Tergantung, kalau itu saran dokter itu boleh. Aku punya satu kucing, kucingku itu usia 4 bulan, tak sampai 4 bulan dia sudah birahi ya. Aku bawa ke rumah sakit, kata dokternya apa? Ini nggak bisa dikawinkan. Kalau dikawinkan rahimnya nggak siap. Kalau nggak dikawinkan dia sakit, maka susah itu si bom-bom itu ya, susah nih. Kalau dikawinkan rahimnya nggak siap, kalau nggak dikawinkan dia sakit, repot sudah ya. Maka dokter bilang tidak ada cara lain, harus steril detik ini juga. Nah makanya aku langsung steril ya. Jadi boleh teman-teman kalau itu saran dokter ya. Makanya bom-bom itu dia sendiri aja terus guys, tapi dia happy ya, guling-guling tiap pagi ya. Ustazah, kalau lagi haid bolehkah keramas dan apa rambut jatuh harus dikumpulkan? Tidak boleh ya. Boleh. Boleh keramas, boleh. Tidak harus dikumpulkan ya, teman-teman. Kucingnya putih ya, Zah. Kucing aku silver, guys. Silver. Oke, Ustazah menikah satu bapak tuh gimana maksudnya, Mbak? Zah mau mandi junub. Sebentar ya teman-teman, ini kecepatan. Ustazah sebentar mandi junub, aku baca di sini deh. Ustazah, bentar ya, mandi junub. Mana tadi mandi junub guys? Udah hilang teman-teman, udah hilang teman-teman. Ustazah menikah dengan sepupu satu bapak itu gimana maksudnya Mbak? Ustazah gimana cara anak mau mondok lagi apa cara memindahkan ke SMP boleh nggak? Sayang kalau dipindahkan. Teman-teman coba kuatkan aja ya. Masuk pondok itu sulit teman-teman. Coba dikuatkan aja. Mungkin dia belum terbiasa aja ya. Ustazah kalau punya emas 40 gram dan uang di bank 50 juta harus zakat ya? Ya, teman-teman zakatkan 2,5% karena itu secara totality sudah di atas 85 gram. Hitung aja berapa harga emas kali 40 tambahkan dengan 50 juta. Ya, 1 gram emas berapa kali 40 tambahkan dengan 50 juta, keluarkan 2,5%. Saat istihadah keluar darah enggak apa-apa teman-teman. Saat sholat tuh keluar darah istihadah tuh enggak apa-apa. Ya, teman-teman enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Yang penting usahakan cebok sebelum wudhu ya. Kalau baca Quran di HP harus wudhu enggak? Jangankan di HP, di Quran yang biasa pun itu sunnah wudhu menurut Imam Nawawi. Walaupun ada yang mewajibkan wudhu, tapi sejatinya baca Quran itu sunnah wudhu ya teman-teman ya. Orang-orang yang hafizoh itu bawa Quran kemana-mana guys. Orang-orang yang ngafal Quran tuh bawa Quran kemana-mana. Kadang nggak udu kita nggak bawa, kita tetap bawa ya. Ustazah telapak tangan dalam sujud terlapis mukena nggak apa-apa. Yang nggak boleh terlapis itu adalah kening. Kening ini harus nempel ke sejadah ya. Bolehkah habis sholat duha tidur? Boleh. Yang tidak boleh tidur dan dimakruhkan tidur itu adalah habis asar menjelang maghrib. Habis asar menjelang maghrib itu makruh untuk tidur ya teman-teman ya. Habis asar menjelang maghrib dan habis subuh itu makruh tidur ya. Jangan tidur ya. Kalau emas batangan 50 gram belum kena zakat sampai emas mbak itu 85 gram. Kalau udah 85 gram silahkan keluarkan zakat tiap tahun selagi di atas 85 gram. Itu untuk emas batangan. Tapi kalau emasnya emas perhiasan hanya sekali saja seumur hidup ya. Oke. Gitu ya. Bolehkah sholat malam dan tahajud menjaharkan bacaan? Tidak boleh. Tahajud sir ya, tidak boleh menjaharkan walaupun kita sendiri. Teman-teman tahu jahar tuh macam aku nih kok kuat ya. Kalau sir itu dalam hati. Jadi kalau tahajud walaupun sendiri dalam hati ya. Oke, siap Mbak Nyi. Iya. Kalau udah tua nggak wajib akikah ya.
Oke, Ustazah pengen ketemu gimana caranya? Terbaca pula. Zah kalau jemur pakaian malam apakah makruh? Tidak menjemur malam yang makruh. Yang makruh itu membiarkannya di malam hari dan tidak membuang sampah sebelum maghrib itu makruh ya teman-teman ya. Makruh. Jadi maghrib itu sampah dibuang ya. Misalnya pedagang, untungnya nggak pasti ya, ketika bulan itu 7 juta keluarkan zakat, besok 5 juta tak keluarkan zakat karena zakat itu minimal 7 juta. Jadi bagi teman-teman yang bisnis, maka kalau teman-teman, halo Pak Andi, Pak Riza ya, kalau teman-teman bisnis ketika bulan itu penghasilannya 7 juta keluarkan zakat, tapi seketika bulan itu tak sampai 7 juta tak wajib keluarkan zakat ya. Saat haid bolehkah sholawatan Ustazah? Iya teman-teman, gini, kalau haid itu yang dilarang cuman sholat, cuman puasa, baca Quran yang full tulisan Arab, berhubungan badan, tawaf, itu aja. Saya ulang ya, sholat, puasa, baca Quran yang full Arab, berhubungan badan, tawaf, itu aja. Selebihnya boleh zikir. Makanya ada amalan wanita haid. Apa tuh? Sholawatan, zikir, ngulang hafalan, muhasabah, ngirimkan Al-Fatihah untuk orang meninggal. Boleh. Oke, nggak ada masalah. Ya. Ustazah, bolehkah zakat mal diberikan kepada keluarga? Boleh kalau dia fakir atau miskin. Tapi nggak boleh ke anak atau ke orang tua. Ya, oke. Menikah sepupu bapaknya kandung, Bang. Kandung bang, sebentar ya, aku belum kenalar teman-teman. Apakah berdosa tidak menegur saudara yang selingkuh dengan suami orang? As-sukutul haram haram. Siapapun kesalahan orang-orang yang teman-teman kenal, lalu teman-teman tidak menegurnya, kalau dia salah itu berdosa. As-sukutul haram haram. Yang meninggalkan keharaman itu adalah, yang mengajak kepada atau mendiamkan keharaman adalah haram. Jadi tegur untuk melepaskan kewajiban tentu dengan bahasa yang baik. Siap Mbak Titin, Mbak Aisyah ya. Kalau zakat harta berupa uang itu minimal berapa? Kalau zakat penghasilan minimal 7 juta. Kalau emas minimal 85 gram. Kalau tabungan minimal 85 gram udah kena zakat ya. Kalau zakat bulanan itu bayarnya per bulan boleh. Zakat penghasilan kan per bulan boleh ya. Ya pokoknya teman-teman lakukan yang namanya zakat kalau penghasilan teman-teman udah 7 juta dengan harga 2024. Nanti 2025 kalau panjang umur kita lain lagi angkanya ya. Gini ya. Apa beda husnul khatimah dengan husnul khatimah? Kalau husnul itu hari akhir yang baik. Kalau husnul itu hari akhir yang hina ya. Anakku udah kabur dari pondok ya. Kalau nggak bisa dikasih pengertian, pindahkan. Saran aku jangan ke SMP biasa. Saran aku pindahkan ke SMP Islam ya, yang dia pulang pergi ya. Ustazah, boleh nggak sholat nggak pakai baju langsung habis pakai mukena? Banyak banget teman-teman, dari 7 juta itu 2,5%. Zakat itu cuma 2,5% ya. Berarti 175.000 dalam 7 juta. Dalam 10 juta itu 250.000. Tadi mau jawab apa ya? Sebentar. Lupa aku mau jawab apa tadi ya. Jawab apa tadi guys? Pergilah ke zakat ujungnya guys. Apa yang mau gue jawab tadi, lupa aku. Ustazah, boleh nggak keramas di saat nifas hari ke-20? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting udah bersih darahnya, sholat lah. Nggak usah harus nunggu 40 hari. Sama dengan dalil haid itu sab'ah ayam, 7 hari. Tapi nggak harus 7 hari baru teman-teman mandi. Udah bersih 3 hari silahkan mandi. Maka nifas itu adalah 40 hari. Ya, 40 hari, sebelum 40 hari silahkan mandi. Sholat nggak pakai baju. Oh, kenapa pada ngomong sholat nggak pakai baju? Astagfirullah, tadi aku mau ngomong itu, jadi teman-teman mengingatkan gitu ya. Jadi sholat nggak pakai baju itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting mukenanya pastikan
pastikan mukenanya itu betul-betul tertutup, tidak transparan, tidak bolong, ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanya, mana baik pakai baju atau tidak? Saran aku pakai baju karena kita ingin menghadap Allah. Aku tahu teman-teman semua nih banyak sholat yang kalau aku lihat nih, aku terawang dari profil picture-nya, banyak sholat yang nggak pakai daleman, yang nggak pakai baju, dalamnya daster bolong. Ini ya, ini tim-timnya nih kayaknya nih ya kan. Nah, cuman saran aku tetap pakai. Tapi apakah sah? Sah. Yang penting kan intinya nutup aurat, guys. Oke. Gitu ya, intinya nutup aurat ya. Siap Mbak Wewe ya. Jadi teman-teman nih dari profilnya miring-miring nih banyak sholat tak pakai celana aku rasa. Ya, baca buku Yasin Al-Waqiah harus wudu. Enggak teman-teman. Kalau sekedar baca Yasin Al-Waqiah itu sunnah wudu guys, tak wajib guys. Siap Mbak Najwa, sunnah tak wajib. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala wudunya, tak dikerjakan tak apa-apa. Ya, betul Mbak Nina, itu masuk adab. Sama dengan ada yang nanya gini, Ustazah boleh nggak kami wudhu itu cuman pakai handuk saja? Boleh. Karena tidak ada syarat wudhu harus nutup aurat. Syarat wudhu tutup aurat kan nggak ada teman-teman. Jadi boleh pakai handuk cuma adabnya kena. Ya kan adabnya aja yang kena. Boleh nggak laki-laki sholat cuman pakai celana Hawaii tutup dari pusat sampai lutut di atasnya tak pakai baju? Boleh. Cuma adabnya kena. Jadi dalam agama kita ini ada adab, ada syariat. Kalau adab dilanggar itu nggak dosa, tapi nggak enak aja. Contoh, aku lagi ceramah, ada jemaahku yang tidur, yang di situ guling, yang di situ selonjor. Itu nggak apa-apa dan aku tidak pernah menegurnya karena itu adab saja. Ya adab saja. Karena adab nuntut ilmu itu bagusnya duduknya sopan. Tapi misalnya ada yang dia ke depan kakinya, dia sambil guring, dia sambil setengah baring, nggak apa-apa sama aku. Makanya bagi aku itu kita tahu itu adab, bukan syariat, ya. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman, adab. Ya kadang-kadang ibu-ibu dia sakit kaki dia itu cuman adab saja. Adab itu tidak masalah untuk dilanggar tapi kurang adab, tapi tidak berdosa ya. Nah kalau sholat itu adabnya pakai pakaian yang bersih ya, tidak cantik tapi bersih ya. Boleh pakai disambung pakai mukena atau pakai gamis juga boleh. Oke, jadi teman-teman harus beda nih mana adab mana syariat ya. Oke, waalaikumsalam. Boleh tidak baca Al-Quran tanpa wudhu? Nah, kalau ini ada dua pendapat. Imam Nawawi bilang baca Quran itu sunnah wudhu, tidak wajib wudhu. Ya, tapi ada yang bilang wajib wudhu. Ya, teman-teman, adab penting juga, benar sekali. Hanya untuk menentukan hukum saja mana adab mana syariat. Oke, menikah dengan sepupu, bapaknya masih kandung dengan bapak saya. Satu bapak itu adik beradik mbak, nggak bisa. Ustazah, zakat mal dikeluarkan sebelum dikurangi kebutuhan. Tidak, salah itu ya. Jadi teman-teman kalau punya penghasilan 10 juta, ternyata ada pengeluaran, sisanya yang dizakatkan tidak. Ya tidak ya. Yang benar itu adalah 10 juta langsung keluarkan 250.000. Karena zakat itu disisihkan bukan disisakan. Zakat itu boleh dipotong modal tapi bukan dipotong pengeluaran. Misalnya kita punya penghasilan 30 juta, tapi itu campur omset dengan modal. Potong modal itu boleh, potong uang karyawan, potong modal. Sisanya cuma 7 juta, ya udah keluarkan dari 7 juta. Tapi 7 juta ini jangan dikurangin biaya hidup lagi, karena kita tidak bisa menyandarkan zakat pada kebutuhan dan keinginan kita. Oke? Saat haid baca Quran di HP masih dibolehkan, atau baca Quran yang ada terjemahan. Witir dikerjakan dibagi dua boleh, asal hati aja nggak dibagi dua ya. Jadi kalau witir boleh bagi dua, 2 dan 1 ya. Kalau megang Quran mushaf yang full Arab tidak harus wudhu menurut Imam Nawawi. Tapi kalau teman-teman jadi tim yang harus wudhu juga itu pilihan teman-teman semuanya. Oke. Kalau uang tabungan ada zakatnya mbak, ya zakatnya kalau uang tabungan mbak itu udah setara seharga senilai 85 gram. Coba mbak, coba hitung, aku nggak tahu berapa harga 1 gram sekarang, sekitar 1.200.000. Oke, 1.200.000 kali aja 85 gram, berapa dia? Nah katakanlah pura-puranya aja dulu ya guys, karena matematika-matikaku juga nggak oke dulu waktu aku sekolah, matematika aku nggak oke. 1.400.000 kali 85 berapa ya? Pokoknya kayak gitulah guys.
Payah juga ya nggak ngerti angka-angka ya. 1.400 kali 85 gram. Kalau teman-teman punya tabungan seharga itu, maka teman-teman keluarkan zakat 2,5% saja. Oke. Ustazah, sholat sunnah nggak baca iftitah boleh apa enggak? Iftitah itu sunnah, tidak wajib pada semua jenis sholat. Sholat zuhur nggak baca iftitah pun nggak apa-apa. Cuman kan sayang aja ya kan. Sholat subuh pun nggak baca, nggak apa-apa ya kan. Nah, cuman sayang aja kan. Oke. Zakat tabungan sekali setahun cocok ya. Zakat emas juga. Kalau zakat emas itu terbagi dua. Ya, kalau zakat emas itu terbagi dua. Kalau dia logam mulia, maka tiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau dia emas perhiasan, sekali seumur hidup. Boleh dikasih ke orang, boleh dikasih ke satu orang, kedua orang, nggak ada masalah sih. Atau emasnya dijual, ya kasih orang. Misalnya 100 gram, berarti katakan 100 juta. Berarti 2,5%-nya itu 2.500.000. Boleh dikasih orang, boleh dikasih satu orang, dua orang, terserah. Kalau berjamaah apa harus baca iftitah? Tidak ada harus iftitah itu. Iftitah itu sunnah teman-teman. Dalam rukun sholat tidak ada iftitah. Rukun sholat itu cuma 13. Tidak ada iftitah di antaranya. Oke? Kalau Mas Jawa gimana? Kalau Mas Jawa jangan disakatkan. Nanti jadi milik banyak orang. Nggak usah ya Bu Raja. Ustazah, orang menggadaikan kendaraan, boleh nggak kendaraan itu dipakai? Tergantung ya, tergantung akadnya kemarin gimana, ya kan? Nah, ya kan? Nah, kalau aset apa? Kalau aset tidak menghasilkan tidak wajib zakat Pak Ahmad. Misalnya Bapak cuma punya rumah Bapak tuh 10, tapi nggak Bapak sewakan, Bapak nggak wajib zakat Pak. Tapi kalau yang 10 itu Bapak sewakan, zakatkan dari hasil sewanya Pak, ya Pak. Kalau aset, misalnya orang punya jam, ada jam itu yang bernilai aset, misalnya jam kayak Rolex gitu ya, itu kan ada aset. Tapi saat dia tidak menghasilkan, cuman kita pakai doang, tak wajib zakat. Ya, tapi kalau kita jual ada profit taking, profitnya itu yang kita zakatkan. Ustazah, sholat subuh lupa baca kunut, nggak perlu sujud sahwi, kecuali teman-teman sangat ngelotok dengan madhab Imam Syafi'i. Ya, karena kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Kemudian sementara sunnah menurut Imam Syafi'i. Dan kemudian tidak sunnah menurut Imam Hanafi ya. Uang zakat bisa dibagikan jadi THR nggak Ustazah? Nggak bisa. Coba teman-teman, zakat itu kepada fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, nggak cukup uangnya. Halo Mbak Momi, zakat untuk THR boleh nggak? Kalau pasti itu orang miskin boleh. Tapi kalau nggak pasti cemana asal-asal ngasih aja, nanti salah alamat, ya kan? Siang Bantung ya. Ustazah, zakat mal dibayarkan tapi dari hasil arisan. Zakat hasil arisan tidak ada, teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya punya penghasilan 20 juta. Keluarkan zakat dalam 20 juta itu. Dalam 20 juta itu berapa ya guys? Dalam 20 juta itu 500.000. Iya kan, bener nggak ya aku? Bener kayaknya. Kali ini benar nih matematikaku. Dalam 20 juta keluarkan 500.000. Lalu sebagian Mbak pakai arisan. Nanti hasil arisannya nggak wajib zakat lagi. Kan Mbak udah keluarkan tuh 500.000 dalam 20 juta. Oke? Wah, pinter juga matematikaku guys. Jadilah pada nggak goyang ya kan. Ustazah, zakat diberikan ke anak sendiri nggak bisa, yang ayahnya nggak bisa. Anak itu tanggung jawab kita guys, jadi nggak bisa zakat ke anak guys ya. Oke, ibu kandung yang miskin boleh menerima zakat? Tak bisa. Zakat nggak bisa ke yang tanggung jawab kita. Itu nggak bisa. Suami zakat ke istri nggak bisa. Kan itu tanggung jawabnya. Kita zakat ke orang tua nggak bisa. Itu tanggung jawab kita. Orang tua zakat ke anak nggak bisa. Itu tanggung jawab kita. Kita zakat ke anak yatim nggak bisa. Itu tanggung jawab kita. Jadi zakat itu adalah teman-teman hanya boleh ke orang yang fakir miskin yang bukan tanggung jawab kita. Ke kakak kita bukan tanggung jawab kita. Silahkan. Ke ponakan kita bukan tanggung jawab kita, silakan. Ke mana lagi, ke tetangga kita bukan tanggung jawab kita, silahkan ya. Sholat taubat habis ba'diyah maghrib boleh, nggak ada masalah. Sholat taubat itu bisa siang dan malam. Oke. Ke fakir miskin ya, apa beda fakir miskin? Fakir itu tidak bekerja, miskin itu bekerja tapi nggak cukup uangnya. Uang pensiun wajib bayar zakat enggak?
Pensiun tidak wajib zakat, kecuali ditabung, hasil tabungannya keluarkan zakat. Rukun sholat 13 diviti aja ya mbak, nanti kepanjangan ya. Saudara kandung selagi dia fakir miskin bisa. Kalau boleh. Kalau rumah masih nyicil, apakah wajib keluarkan zakat? Wajib mbak, karena nyicil rumah itu bukan sebuah kewajiban kita. Kita bukan orang miskin. Jadi teman-teman punya uang 10 juta, nyicil rumahnya 2 juta, nyicil Tupperware 1 juta, nyicil karpet 500 ribu, nyicil mobil 3 juta. Nah, berapa sisanya? Cuma 4 juta. Kurang dong, nggak bisa. Itu teman-teman nyicil untuk kebutuhan tersier. Maka teman-teman tetap wajib zakat dalam 10 juta. Ya. Zakat menyewakan rumah bulanan, ya keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya. Ya, guys, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Zakat tuh 2,5%. Nah, teman-teman, sebenarnya zakat ini udah lama banget aku bahas. Kalau teman-teman ada waktu, teman-teman mampir ke channel aku. Aku punya satu channel yang itu udah 300.000 subscriber. Ya, teman-teman boleh mampir ke channel. Klik aja zakat Nela Luki, akan keluar video ceramah aku tentang zakat. Teman-teman aktifkan notifikasi live-nya, sehingga kalau aku live itu biasanya tentang zakat itu detail. Semoga detail, semoga paham ya. Katanya sih paham ya teman jamaahku, katanya sih paham. Jadi teman-teman bisa lihat dari situ ya. Kita belajar pelan-pelan ya, nggak perlu terburu-buru, pelan-pelan aja ya. Zakat harta nggak boleh untuk orang tua ya. Uang 100 juta wajib zakat nggak? Aduh, berapa ya 1 gram sekarang? Pokoknya setara 85 gram ya. Caranya pengen pinter gimana? Halo Mbak Atika, Mbak Abdul ya. Pengen pinter, nggak usah jadi yang paling pinter lah. Jadilah yang paling rajin aja. Siap Mbak Najwa, Mbak Danis, Mbak Uncu. Jadi yang paling rajin aja. Belajar terburu-buru juga nggak bagus. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan belajar, lihat video-video ustadznya, ustazahnya, baca buku pelan-pelan aja ya. Jadilah yang paling rajin ya teman-teman. Iya, jamnya ada jam udah ada ya. Yang mau beli jam stok sangat terbatas seperti kemarin-kemarin. Jamnya udah ada ya, teman-teman COD nanti ya. Kita tanya jawab dulu, baru kita nanti ke jam tangan aku ya. Oke, ditunggu jamnya ini ya. Oke, jamnya udah ada tapi izin stok sangat terbatas. Masih kayak gitulah cerita jam itu guys, masih terbatas. Semoga dia restock lebih banyak ya. Jadi ya siapa yang cepat ya dia dapat. Tapi yang nggak dapat ya nggak apa-apa, tunggu aja nanti lagi dia restock lagi ya. Tapi dia lama, nggak ngerti juga aku kenapa ya. Stoknya memang betul-betul terbatas. Nanti ya tetap stay yang mau jam. Ustazah, kalau zakat gaji harus dibayar per bulan, benar sekali teman-teman ya. Zakat gaji dibayar per bulan, benar sekali teman-teman ya. Tapi minimal 7 juta ya. Jam apa itu ntar? Jam ada Al-Quran yang aku pakai ini, yang sering aku pakai teman-teman ya. Oke, Zah mau nanya. Misalnya ada laki-laki mau melikap. Kalau gimana? Zah kalau sholat sambil buka buku nggak boleh. Kalau sholat sambil buka buku nggak boleh ya teman-teman ya. Tapi sambil buka Al-Quran boleh. Ya sambil buka buku nggak boleh, sambil buka Al-Quran boleh teman-teman ya. Itu beda ya. Sambil buka buku nggak boleh, sambil buka Al-Quran boleh. Ya itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya nggak hafal ayat Al-Kahfi, teman-teman pengen khatam Al-Kahfi dalam sholat, taruh aja Quran gede di depannya. Teman-teman sholat sambil buka Al-Quran. Tapi kalau berdoa boleh sambil buka doa. Ya kalau berdoa boleh sambil buka buku doa. Oke, jamnya kayak apa? Ntar lagi aku spill ya, sebentar lagi kok ya. Teman-teman, bentar ya, aku balikin dulu sebentar. Aku mau ganti posisi duduk sebentar biar aku enak nih. Oke, bentar ya. Kurang PW aku guys. Oke, izin ya. Nanti. Oke. Baru mantap. Ustazah, apakah zakat tabungan? Zakat tabungan tiap tahun selagi di atas 85 gram ya. Siap Mbak Nenci ya. Ustazah doa pagi petang Zah.
eh Doa pagi petang panjang juga ya teman-teman ya. Nanti aku buatkan videonya. Kalau adab berdoa, pertama teman-teman tutup aurat. Setelah itu teman-teman posisi tangannya di sini, mau posisi tangannya di atas atau di samping, nggak ada masalah. Inti adab yang paling benar kalau doa itu softwarenya, bukan gayanya. Softwarenya. Kita nengok orang miskin, terus kita bilang ya Allah, jadikan harkat dan martabat aku dan dia lebih naik. Itu bisa terkabul loh. Walaupun nggak pakai angkat tangan, tapi softwarenya mantep. Yakin, itu baru. Mau teman-teman doa lampu gelap sejagat raya, terus teman-teman nangis-nangis, tapi softwarenya nggak yakin, nggak bisa. Jadi doa itu soal keyakinan, software, berbaik sangka kepada Allah. Ya kadang-kadang yang terketuk di hati itu menjadi doa. Betul kan teman-teman? Walaupun teman-teman nggak pakai bahasa doa yang kayak gimana. Tapi apa yang terdetak, yakin itu dia akan mustajab. Jadi inti doa itu adalah sebenarnya software. Tapi walaupun tetap mesti usahakan nutup aurat, usahakan teman-teman eh, angkat tangan dan seterusnya. Zakat gaji 2,5% ya. Oke, siap ya. Software dalamnya untuk doa, ya kan? Ya Allah, ngelihat rumah, ya Allah, aku pengen lah rumah kayak gitu ya Allah. Yakin, softwarenya mantep, dia pas, udah di upgrade. Tapi ya bersih berdoa, uang pensiun gak zakat Mbak Nani ya, uang pensiun gak zakat ya Mbak Nani ya. Oke ya, Ustazah, bagaimana kalau kita zakat ke tukang parkir? Selagi teman-teman kayaknya dia adalah fakir, miskin, itu boleh ya teman-teman ya. Boleh aja ke orang yang kerja di rumah kita, kalau kira-kira nggak cukup ya boleh aja. Zakat mal sama zakat penghasilan sama nggak? Jadi zakat itu cuma ada dua. Teman-teman dengerin aku, tahan nafasnya. Zakat itu cuma ada dua. Pertama zakat fitrah, kedua zakat mal. Zakat fitrah itu yang teman-teman apain nama itu guys, yang teman-teman keluarkan setiap tahun. Tapi kalau zakat mal ini dia banyak guys. Zakat penghasilan minimal 7 juta. Zakat emas itu juga zakat mal minimal 85 gram. Ya, zakat tabungan minimal 85 gram. Nanti ada lagi zakat pertanian, perkebunan, banyak teman-teman ya. Banyak sekali ya. Zakat mal itu banyak dia. Zakat fitrah cuma satu doang ya. Kalau cuma 5 juta nggak wajib zakat. Wajib zakat minimal 7 juta. Kayaknya aku harus ceramah terus lah ya tentang zakat nih ya teman-teman ya. Siap ya. Jadi zakat itu cuma ada dua. Nah sementara zakat mal itu induknya. Dia punya anak banyak. Dia punya anak si zakat penghasilan. Dia punya anak si macam-macam anaknya ya kan. Ustazah, nah kalau infak itu adalah uang yang kita berikan untuk dibangunkan benda mati yang dipakai orang banyak. Infak untuk masjid, infak sekolah, infak untuk pembangunan masjid. Itu infak, uang tapi untuk benda mati. Kalau sedekah, uang untuk makhluk hidup. Sedekah untuk orang, untuk binatang, itu semua sedekah ya. Sama-sama Mbak Mama Nila ya. Oke, jazakumullah ya. Zakat emas, iya 24 karat apakah tiap tahun? Kalau dia emas batangan tiap tahun. Tapi kalau dia emas perhiasan sekali aja seumur hidup ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Zakat mal dikeluarkan tiap bulan tergantung mal yang mana nih. Ini si mal nih banyak anak nih. Kalau zakat penghasilan usahakan tiap bulan biar nggak lupa. Boleh sih tiap tahun tapi nanti jadi apa ya? Jadi berat ngeluarkannya. Kalau zakat penghasilan tiap bulan aja lah guys, supaya kita rajin nih memberi ini. Wah, memberi ini kalau nggak dilatih repot guys. Simal ya, nggak ini harus dilatih ini ya. Memberi itu kalau nggak dilatih susah. Makanya uang tuh letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di hati, uang keluar, hati sakit. Kalau letaknya di tangan, uang keluar, hati aman aja, ya kan? Nah. Lebih rutin konsisten apanya? Iya betul sekali, rutin konsisten gitu ya teman-teman ya. Halo Mbak Tini, Bu Raja, Mbak Eli ya. Oke, senang lihat ya. Saya juga senang lihat teman-teman profilnya miring-miring ya kan. Sholatnya banyak nggak
pakai daster kayak gitu lah ya kan. Ustazah, aku kesal lihat ibu selalu ngungkit-ngungkit soal makan, soal uang sekolah, sedangkan ayahku sudah meninggal. Udahlah, orang tua itu dimaklumi aja ya teman-teman. Lebih mudah kita merubah cara pandang kita, siap Mbak Arini, dibanding membuat orang itu suka sama kita dan mengucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan hati kita. Udah, dia ibu kita, ikhlaskan. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Ya, jadi kalau ada kita punya orang tua ya, maka teman-teman jangankan teman-teman benci, jangankan teman-teman kesal, wala takul lahuma uff. Ya kan? Jangan jangan pula kita ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia, apapun salahnya dia. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada dia. Mandi wajib itu dengan air yang dari bak mandi juga nggak ada masalah ya. Siap Mbak Milenial, Mbak Emi, Mbak Eli, yuk kita tanya jawab yuk guys. Teman-teman sehat kan sore ini kan, malam ini kan, sehat ya teman-teman ya. Siap ya Mbak Titi, Mbak Juli, Mbak Cil, Mbak Miss ya. Ya, Ustazah mau tanya boleh nggak sholat tahajud jam 4? Boleh, yang penting sebelum adzan subuh. Ya, yang penting sebelum adzan subuh bisa ya. Tahajud itu batasnya adalah azan subuh. Nih teman-teman nih, kalau hadir tadi di jam 11 sampai jam 12 itu aku ceramah tentang sholat tuntas sudah semuanya guys. Kalau nggak telat sih, kalau notifikasinya telat ya ketinggalan juga, nggak apa-apa ya. Oke Mbak Mama Era, ini TikToknya notifikasinya telat mulu ya. Ustazah boleh nggak kita kurban tapi belum akikah? Boleh, karena kurban itu adalah tugas kita, sementara akikah itu adalah tugas orang tua kita ya. Halo, assalamualaikum Mbak Yayu, Mbak Kunti, Mbak Titi ya. Oke, tadi Ustazah gimana hukumnya kalau suka sebentar ya. Ustazah gimana hukumnya kalau suka ikut senam jantung sehat? Aku nggak ngerti senamnya kayak gimana. Yang penting teman-teman usahakan jangan goyang ya di masyarakat umum, apalagi ada laki-laki di situ ya. Siap ya? Iya, nanti selesai live baru masuk notifikasi. Iya pula ya. Oke, iya, oke. Iya, oh tergantung sinyal ya. Oke. Ustazah, bekas wudhu boleh nggak dipakai buat mandi? Tidak ada masalah kok, kan bekas wudhu kita eh, tidak bekas wudhu kita tidak najis. Hukum membaca basmalah saat mau baca ayat pendek saat sholat itu sunnah ya. Oke, siap Mbak Bastian ya. Oke. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah biasa nggak bila berdoa bersama online, misalnya berdoa depan Ka'bah, di sini yang mengaminkan dapat pahala. Sebenarnya aku nggak mau mematahkan semangat teman-teman semuanya, tapi itu namanya bukan doa berjamaah ya. Doa berjamaah itu satu tempat, satu waktu. Tapi sebagai sebuah harapan nggak ada masalah sih teman-teman ya. Kita berharap saat kita menatap Ka'bah, ya saat kita menatap Ka'bah itu sebagai apa namanya tuh guys, sebagai bagian dari afirmasi itu bisa ya. Oke Mbak assalamualaikum. Halo Mbak Beda, jazakumullah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Zah, terima kasih udah bikin VT tentang kakak adik yang nggak teguran. Oh iya 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 ya, aku udah catet. Tumben aku memenuhi janjiku soal VT karena aku catet teman-teman ya. Oke, Ustazah, agar tidak terlalu cemas berlebihan. Teman-teman, kalau cemas berlebihan itu teman-teman biasanya karena terlalu overthinking ya. Baca doa untuk menghindarkan rasa was-was ya, yaitu kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dan ingat dicari sumber cemasnya itu kenapa. Ya, dalam kita itu ada namanya present moment, ada power of now ya. Besok itu adalah future, tahun depan adalah future, masa depan. Kemudian pas adalah masa lalu. Banyak yang kita hidupnya sekarang, tetapi pikiran kita selalu ke masa depan. Itu nggak boleh.
Ya, masa depan itu untuk dipersiapkan, bukan untuk difikirkan. Ya, kita takut miskin, persiapkan dari sekarang mengelola keuangan dengan baik. Kita takut sakit, persiapkan dari sekarang menjaga kesehatan lebih baik. Takut anaknya nggak pinter agama, persiapkan dari sekarang mengajak anaknya untuk ibadah lebih baik. Jadi masa depan itu untuk kita persiapkan, ya. Jangan terlalu was-was, perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar, perbanyak baca An-Nas, oke? Ustazah, oke, gaji 10 juta masih punya hutang, gimana dengan zakat dan sedekahnya? Kalau Mbak hutangnya itu untuk kebutuhan beli motor, beli mobil, Mbak tetap wajib zakat. Karena hutang Mbak itu bukan karena Mbak miskin, tapi karena selera, ya. Kalau hutangnya karena selera, hutang handphone itu kan selera namanya kan. Hutang motor, ya, tetap kena zakat dalam 10 juta. Oke, gitu ya, agar lebih tawakal. Cukup panjang sih teman-teman. Oh iya, teman-teman, aku udah bahas tawakal nih di channel aku sih. Nanti aku bahas pelan-pelan lagi di kanal kita ya, teman-teman ya. Ustazah, sholat witir siap Mbak Umi. Assalamualaikum Mbak Virgo. Iya, Ustazah, Oke, menatap Ka'bah melalui layar online saat live apa harus baca doa melihat Ka'bah? Tidak. Tidak harus teman-teman, kalaupun mau baca doa melihat Ka'bah dari online nggak masalah. Tapi kan baca doa melihat Ka'bah tuh di Ka'bahnya pun sunnah ya, tidak harus ya, tidak sunnah, tidak harus ya teman-teman ya. Dapat ilmu gratis dari ustazah tanpa harus bayar, iya juga ya. Oke ya, kredit motor katanya nggak riba Ustadz. Siapa bilang? Siapa bilang? Kredit motor itu selagi dia ada dendanya kalau kita nggak bayar, selagi kita ditarik barangnya kalau nggak bayar, itu tetap riba teman-teman ya. Ustazah, bacaan dalam dendanya kalau kita nggak bayar, selagi kita ditarik barang. Tapi kalau Mbak sholat isya subuh, tapi kalau Mbak sholat isya subuh. Oke, 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 sudah ya. Oke, halo semuanya, masuk, 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 aman, aman, masya Allah ya. Oke, aman ya guys, masya Allah. Oke, kalau pinjam uang ke bank itu riba ya Mbak, nggak boleh. Mbak jangan minjam uang ke bank karena minjam uang ya guys, masya Allah. Oke. Kalau pinjam uang ke bank itu riba ya Mbak, nggak boleh. Mbak jangan minjam uang ke bank karena minjam uangnya. Halo semuanya, halo semuanya teman-teman. Halo, halo semuanya, halo, halo semuanya, aman ya teman-teman ya. Halo semuanya, oke teman-teman, apakah aman? Oke, kita lanjut ya, aman ya. Oke, oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, satpamku yang udah bilang aman. Ya, oke, zikir. Kalau kita zikir dari handphone atau kita berdoa pakai buku itu nggak ada masalah ya. Zikir dari handphone atau doa pakai buku itu nggak ada masalah ya. Aku punya ribuan satpam untuk ngecek sinyalku, aku gitu loh ya. Ustazah, baik hati, capek pinter, itu baca pula. Siap Mbak. Ustazah, siap Mbak Boba. Iya, sehat ya teman-teman ya. Mbak Rini, Mbak Ida. Sholat awabin 4 rakaat, 2 rakaat, atau satu rakaat, atau satu kali salam, atau 2 kali salam. 2 kali salam ya. Minimal awabin tuh 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Teman-teman klik foto yang ada di atas, aktifkan notifikasi live dan videonya. Tadi pagi aku ceramah tentang ini guys, tentang sholat clear tuh. Aku lambat-lambat kan guys. Teman-teman ada yang ngerasa nggak tadi pagi tuh aku live ceramahnya tuh lambat ya, cuma orang ngantuk. Ada yang ngerasa nggak teman-teman? Karena itu kalau kita ceramah itu memang kita khatibun nas bi qadri ukulihim. Kita lihat jemaahnya. Kalau jemaahnya baru sama kita, itu kita ndak boleh buru-buru ya. Tapi kalau udah lama dia buru-buru. Itu cara dakwah ya, bukan karena aku ngantuk ya teman-teman ya. Oke. Tahajud 4 rakaat bisa 1 kali salam, 2 kali salam ya teman-teman ya. Iya.
Oke, Ustazah, gimana ketika suami itu dia rujuk kepada dia menikah dengan istrinya. Halo Mbak Endah, Mbak self reminder. Dia menikah dengan istrinya, tahu-tahu dia murtad, ya dia kembali kepada agamanya. Murtad itu berarti jatuh talak ya. Murtad berarti itu jatuh talak ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau murtad itu jatuh talak. Ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu jatuh talak. Yang pertama adalah ketika seorang suami ngomong talak gitu ya. Yang kedua adalah ketika seorang istri menggugat ya. Kemudian yang ketiga ketika salah satunya itu murtad ya. Kemudian selanjutnya adalah ketika salah satunya meninggal dunia ya. Siap Mbak Halimah. Ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, gimana kalau kita udah sholat, terus haidnya lagi, padahal udah bersih. Siti Sauda pernah mengalami ini, maka yang beliau lakukan, istri Rasulullah adalah ngecek dulu, itu cuman sisa atau haid lagi. Kalau cuman sisa, lanjutkan sholatnya. Kalau cuman sisa dari haid. Tapi kalau dia haid beneran, tinggal berhenti aja sholatnya sampai hari ke-15. Kalau udah 15 hari, berarti itu udah istihadah ya. Oke, tabungan wajib zakat enggak? Wajib. Ketika tabungannya sudah di atas 85 gram, keluarkan zakat 2,5%. Ya, ketika tabungan teman-teman udah di angka 85 gram, maka teman-teman seharga 85 gram, maka teman-teman boleh keluarkan zakat senilai 2,5% ya. Ustazah, gimana caranya sholat tahajud disatuin sama witir? Tidak boleh disatuin, harus satu niat, satu amal. Boleh tahajud dulu 2 rakaat, lanjut witir 1 rakaat, ya. Atau boleh sholat tahajudnya 8 rakaat, sholat witirnya 3 rakaat. Tidak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, kalau tayamum apa harus buka lengan baju? Enggak usah, disisingkan lengan bajunya. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan, lalu basuh mukanya ya. Ambil lagi tangannya, basuh tangan tangan kanannya, tidak usah sing-singkan lengan bajunya. Ya. Nah, ya kemudian ini lagi. Dah gitu aja. Tayamum hanya muka dengan tangan aja ya. Tayamum itu nggak pakai kumur-kumur ya. Oke, silakan ya. Ustazah, niat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Apakah lagi halangan? Halo Mbak Ella, Mbak Mang, Mbak Gemini ya. Kalau sebentar ya, apakah lagi halangan itu boleh dengar pengajian di masjid. Nah, teman-teman semuanya itu masuk kepada hukum wanita haid masuk masjid. Wanita haid masuk masjid ada 4 pendapat ulama madhab. Yang pertama, ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua, boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga, boleh masuk musola, tidak boleh masuk masjid. Ya, apa itu Mbak Umi? Kemudian yang keempat adalah boleh masuk tapi nggak boleh duduk ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tapi tidak boleh duduk. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Zikir sambil membaca boleh. Buka buku zikir, buka buku doa-doa, zikir sambil baca bagus ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Gimana Pak Muhammad Dias? Tak ada yang mengucapkan niat. Niat itu rukun sholat Pak. Puasa Senin Kamis bisa digabung dengan niat puasa Ramadan kah? Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Jadi antara qadha dengan puasa sunnah ya. Satu niat, satu amal. Nggak boleh.
untuk puasa di bulan suci Ramadan, boleh nggak minum obat supaya nggak haid 1 bulan? Nggak boleh. Ulama kontemporer pun mengatakan, saya nggak ada channel di FB teman-teman, nggak ada. Ada apakah? Mungkin boleh kasih tahu saya dengan DM saya ya, Mbak ya. Apakah ada yang lagi live di sebelah? Nggak ada ya. Kalau ada, teman-teman kasih tahu aku ya. Ustaz Saza, sedekah subuh boleh nggak dikasih ke saudara? Sedekah subuh itu boleh dikasih ke anak, ke orang tua, ke saudara, ke kucing, ngasih ke manapun itu boleh aja ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman, sedekah subuh itu bebas, oke? Sedekah subuh itu bebas. Puasa Yaumul Bid itu kapan? Puasa Yaumul Bid itu adalah di tengah 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya, sekarang ini tanggal 8 di bulan Safar. Berarti sebentar lagi kita udah akan Yaumul Bid ya. Beberapa hari lagi sih ya. Oke. Ustazah, gimana kalau istri konflik dengan ibu kandung dan suaminya? Menantu tidak menasehatinya. Hukum menasehati, mau dia konflik antara ibu kandung dengan menantu, mau besan dengan besan, konflik aku dengan siapapun. Setiap kita melihat konflik ada kaidah khususnya ya. Nggak ada Mbak Umi Siti. Berarti aman ya Mbak Umi Siti ya. Berarti bukan karena ada apa-apa ya. Banyak yang ngambil-ngambil video guys. Tapi itu tetap kita proses ya. Nah teman-teman semuanya. Ada dalil innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum ya. Bahwa kaum muslimin itu bersaudara. Jika mereka bertengkar fa aslih baina akhwaikum. Maka kita mesti mendamaikan mereka semampu kita. Mau tanya, kalau sholat subuh diharuskan buat mandi nggak? Enggak Mbak Vivi. Selagi Mbak nggak ada pipis yang nempel di celana dalam, Mbak nggak ada pup, cuman kena air liur doang, keringat doang, itu tidak apa-apa, tidak mandi. Ya, kalau mau ganti baju lebih nyaman boleh, nggak pun nggak apa-apa sih. Ya. Oke, Ustazah, saya sudah 4 tahun duduk di kursi terus karena lutut saya tak bisa diteguk. Boleh nggak Ustazah? Sholat duduk di kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri." Halo Mbak Wisnu, Mbak Ulala. Fa ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalikian. Kalau nggak telentang. Buat Mbak, halo Mbak ASR, buat Mbak yang Mbak itu sholat dalam keadaan duduk, jangan khawatir walaupun sedikit. Tidak usah khawatir, pahala sama, aman, sah, mantap, ya nggak apa-apa. Ya memang kalau dia nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri ya udah duduk. Islam itu kayak gitu. Ya aman ya, al-Islam yasir wala tu'asir. Bahkan Mbak nggak boleh memaksakan diri dalam keadaan berdiri. Memaksakan diri dalam keadaan ibadah itu juga makruh, nggak boleh ya. Gimana hukumnya kalau suami tidak menafkahi anak istri? Dosanya gede ya teman-teman ya. Dosa ya teman-teman ya. Dan itu adalah salah satu sebab kalau istrinya nggak ridho, dia boleh mengajukan gugat ya. Ustazah, tadi saya rajin dan selalu ketagihan sholat, tapi sekarang kok jarang-jarang. Nggak apa-apa, biasa itu dipaksakan aja. Al-iman yazid wa yangkus, iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, pak kerjakan, waktu dia turun, paksakan ya. Ustazah, jadi sholatnya selonjoran, silahkan. Sholatnya selonjoran karena kaki sakit, sholatnya di atas kursi karena kaki sakit. Ya, sholat dalam keadaan duduk itu terserah mau kayak gimana ya. Ya, terserah mau kayak gimana ya. Teman-teman boleh dalam keadaan duduk ya, dalam keadaan baring, dalam keadaan selonjoran atau di kursi, nggak ada masalah. Ustazah, doa apa untuk menutup mata orang yang meninggal? Boleh la ilaha illallah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya.
Ustazah, sholat ba'diyah Isya tapi nggak sholat qobliyah gimana? Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Qobliyah dan ba'diyah itu sunnah ya. Qobliyah dan ba'diyah itu adalah sunnah. Jadi teman-teman tidak qobliyah, hanya ba'diyah nggak ada masalah. Oke, ini udah aku jawab dari tadi. Zikir di aplikasi handphone atau di buku dibaca nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa ya. Oke, nggak ada masalah. Ustazah, kalau wudhu pakai handuk aja boleh nggak? Wudhu itu pakai air ya, bukan pakai handuk. Iya ya, tapi kalau teman-teman maksudnya wudhu pakai hehe, maksudnya wudhu cuman pakai pakaian handuk aja nggak ada masalah. Karena salah satu syarat wudhu tidak ada nutup aurat. Jadi wudhu pakai handuk aja nggak ada masalah asal tetap menggunakan air ya. Oke, terima kasih sama-sama. Istri haid tapi belum keramas, tapi sudah dijima, nggak apa-apa, nanti mandinya sekalian. Boleh nggak wudhu pakai kain bersih Ustazah? Maksudnya pengganti air atau yang teman-teman pakai nih? Wudhu pakai kain atau wudhu apa nih? Coba, salah paham nanti aku ya. Aku bilang boleh, rupanya wudhunya cuma pakai kain, kan repot ya kan? Ustazah, sholat duha jam 6 boleh nggak? Kalau sholat duha itu tergantung kepada lokasi teman-teman semuanya, ya kan? Tergantung kepada teman-teman semuanya, ya lebih kurang 1,5 jam lah setelah azan subuh, ya. Pengganti tayamum, mana bisa tayamum pakai kain? Ya, nanti salah jawab repot. Wudhu pakai kain boleh nggak Ustazah? Boleh. Oh, pakai kain semua nanti masyarakat berwudhu. Siapa ngasih tahu Ustazah Nela? Kacau. Oke, Ustazah, ya ambil wudhu pakai handuk habis mandi ya boleh ya. Mbak Alesha Samira Travel ya. Ambil wudhu Mbak masih pakai handuk terus tapi kan wudhunya pakai air boleh karena gini Mbak itu cuman adab ya. Tidak ada kewajiban kita itu menutup aurat saat wudhu. Jadi cuman pakai handuk aja nggak apa-apa Mbak. Siap ya Mbak Danis, Mbak Widya ya. Itu kalau nggak ada air Ustazah, kalau nggak ada air tayamum Pak, jangan pakai handuk Pak. Jadi kalau nggak ada air tayamum aja ya Pak ya. Aku suka Ustazah, siap ya kan. Ustazah, kalau mandi junub apa boleh baca niatnya aja, terus langsung mandi? Ya, mandi junub memang cuman baca niat, nggak usah baca namaku, cukup niat aja. Sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya kan, ambil kemudian teman-teman boleh bersihkan kedua tangan ya, boleh sambil cebok gitu ya, cebok teman-teman, disunahkan berwudu ya. Setelah teman-teman berwudu, lalu kemudian teman-teman mandi junub ya. Nah, ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, kemudian badan kanan basah bagian bawah, bagian kiri basah bagian bawah, langsung teman-teman pakai sabun. Setelah itu, kalau teman-teman mau sholat, ya teman-teman wudhu lagi, oke? Jangan sampai aku kan udah mandi besar, ngapain aku wudhu lagi? Nggak usah. Tetap harus wudhu kalau mau sholat, karena wudhu itu adalah taklif wada'i. Ya, adalah tidak bisa sholat tanpa wudhu ya. Ustazah, doa cebok Ustazah. Doa cebok, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Coba catatkan doa cebok guys. Nih kacau nih, jangan-jangan selama ini ya tidak cebok tak baca doa ya. Allahumma hassin farji. Ya. Ya Allah, siap Mbak self reminder Hasin Farji, ya kan langsung tegak nih Mbak Cebok ntar ya. Ya Allah ya Allah Hasin Farji, perbaikilah kemaluanku minal fawahish dari sesuatu yang keji, wa tahhir qalbi dan sucikan hatiku minan nifaq dari perkara-perkara nifaq ya. Ustazah, dulu mondok di mana, Pintar? Dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 aku jurusannya Usuluddin. S2 aku jurusannya Usuluddin. S3 aku jurusannya Syariah ya. Niat mandi haid apa niat mandi jama? Sama. Coba.
mau dia mandi haid, mau dia mandi junub, mau dia mandi nifas, sama caranya pasang niat sama aja. Sengaja aku mandi wajib aja semuanya, boleh nggak ada masalah. Atau mau dipecah, sengaja aku mandi wajib, sengaja mensucikan diriku dari hadas besar, sengaja aku mandi junub, atau sengaja aku mandi haid, atau sengaja aku mandi nifas, sama ya. Oke. Oke, dia kan ada 3 tuh teman-teman. Nifas, junub, haid. Nifas, junub, haid, ya kan? Nifas, junub, haid, ya. Oke. Kok di atas WC baca doa Zah? Boleh, aku jawab ya. Teman-teman masuk WC kan baca doa. Keluar WC kan baca doa. Mandi junub kan baca doa. Mau wudhu kan baca doa. Keluar kamar mandi kan baca doa. Itu kan baca doa semua, guys. Di atas WC cebok baca doa. Cuman doa yang aku sebut-sebutkan tadi, masuk WC doa, keluar WC doa, mandi junub doa, mau wudu doa, cara bacanya tutup bibir dalam hati. Ustazah tadi minal fawahish, selanjutnya apa lagi? Coba dibantu catat teman-teman. Ya, oke. Dibantu catat ya. Oke. Ustazah hafalnya surat kulkul. Jadi sholat fardu sama sholat sunnah yang dibaca itu aja, sah nggak? Tenang aja mbak. Mbak nggak sendiri mbak. Ini orang-orang ini kul juga kok mbak. Kelihatan dari profil picture-nya mbak. Jadi mbak jangan khawatir. Walaupun mbak pakai kul aja, aman mbak. Ya, oh teman-teman nih kayak gitu semua kok. Dari muka-mukanya kelihatan ini warga kul juga ya kan. Kalaupun nggak satu-satu lah. Jadi hukumnya adalah sah ya mbak. Jadi sah aja ya, nggak ada masalah mbak. Coba mbak perhatikan dengan seksama itu. Dari gaya-gaya profil picture-nya ini tim kul semuanya mbak. Nggak ada masalah. Pagi kul a'udzu birabbin nas, siang bulak balik lagi boleh. Tapi ganti-gantilah sikit-sikit guys. Ganti dikit-dikit. Misalnya ayat kursi, kan bisa ayat kursi. Ya kan ayat kursi kan ayat Al-Qur'an juga. Ya kan, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, untuk memberi warna lah ya kan pada sholat itu ya kan. Nah tenang aja mbak nggak sendiri mbak. Ini orang-orang pada nih mbak sholat tuh asik kul aja. Udah aku bilang mbak, sholat sunat awabin dianjurkan al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Kadang-kadang dia balik juga ke kul sih kayak gitu ya. Kok bunda tahu? Aku agak lain emang ya kan. Ustazah, apa hukumnya wudhu setiap kali habis mandi? Boleh. Jaga aja wudhu 24 jam. Wudhu, ambil, batal, ambil lagi, batal, ambil lagi. Kenapa? Karena orang yang jaga wudhu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan syahid, kalau dia mati dalam keadaan wudhu, maka matinya mati syahid ya. Oleh Mbak Bulbul, Mbak Aish ya. Ustazah, Yaumul Bid ada nggak setiap bulan? Yaumul Bid itu ada tiap bulan di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya bulan Hijriyah. Sekarang tanggal 8 di bulan Safar. Nanti jika jadwal puasa Yaumul Bid aku akan sampaikan ke teman-teman semua ya. Intinya teman-teman adalah klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Lihat video aku, banyak sekali video aku yang on stage. Guys, besok Yaumul Bid. Nah, aku akan ingatkan. Oke, Ustazah, boleh nggak wudhu di kamar mandi karena tak ada tempat khusus berwudhu? Boleh, nggak ada masalah. Nggak apa-apa, baca doanya dalam hati ya. Kalau lagi kalau lagi haid apa? Coba ditulis lagi, Ustazah kalau sedekah subuh diatasnamakan untuk orang tua yang udah meninggal, boleh. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya. Ya, itu boleh ya. Puasa Yaumul Bid itu untuk apa? Dalam dalil dikatakan siapa yang berpuasa Yaumul Bid faka'an namasiyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan tinggalkan oleh kalian puasa 3 hari setiap bulannya dan sholat witir serta sholat duha ya. Ustazah, kalau kita ikut
Oh, jadwal sholat ikut kemenak atau ikut tempat kita? Ikut aja tempat kita, itu sudah benar ya. Ustazah, sholat sunat rawatib yang benar tolong sebutin dong, masih bingung. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya teman-teman ya. Ustazah belum ganti baju, aku nggak akan pernah nih kayaknya ganti baju guys. Bajuku putih terus ya guys, kayak gitulah guys, cemana lagi guys ya kan. Oke, terus aku mau ngomong apa tadi ya teman-teman ya. Ustazah puasa tiap hari mutih. Hari mutih itu 13, 14, 15 setiap bulannya ya. 13, 14, 15 ya. Tips gampang marah Zah. Ini pertanyaan menantang ini. Tips gampang marah. Aku pengen lah. Nggak jadi ya. Oh ya, sholat rawatib ya. Oke, sholat rawatib itu adalah sholat rawatib itu terdiri dari dua. Ya, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Ya, dilakukan 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Khusus 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu hukumnya sunnah biasa. Jadi bukan sunnah muakkad ya. Oke, ingat nggak teman-teman? Paham nggak tuh? Ustazah, kalau berdoa lebih baik sewaktu sujud terakhir atau setelah salam atau zikir. Itu beda teman-teman ya, itu beda banget teman-teman ya. Jadi apakah sujud terakhir ketika mau habis sholat itu juga mustajab. Doa setelah salam itu juga mustajab. Lakukan aja semuanya teman-teman, kan cuma sebentar aja. Lakukan aja. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, lakukan. Nah doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Lakukan aja. Setelah salam kanan, salam kiri, teman-teman boleh melakukan doa lagi. Doa aja lah teman-teman ya. Zah, jelasin lagi cara ngambil wudhu di tempat umum ya. Di tempat umum teman-teman pasang niat wudhu. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Basuh mukanya yang kelihatan aja. Halo Mbak Nina, jangan dibuka kerudungnya. Lalu kemudian teman-teman basuh tangannya. Ya, basahkan aja bajunya, jangan dising-singkan lengan bajunya kalau itu tempat umum karena nggak boleh membuka aurat. Lalu kemudian teman-teman basuh 3 helai rambut aja, masukkan ke dalam anak rambutnya. Lalu kemudian basuh kaos kakinya atau sepatunya. Untuk berwudu itu yang dibasuh cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Udah gitu aja. Nah kalau di tempat umum itu teman-teman jangan buka auratnya. Basuh muka yang tampak saja. Kemudian tangan ini jangan dising-singkan lengan bajunya. Kemudian rambutnya cukup 3 helai aja, masukkan ke anak rambutnya. Lalu kemudian teman-teman basuh kakinya ya. Iya, sepatunya. Iya, karena kan ini ceritanya di tempat umum, Mbak. Ya, di tempat umum, ya kan? Praktekin sah cara wudhunya 3 kali lah pula aku praktekkan pula cara wudhu pakai air. Cara wudhu pakai air aku disuruh praktekkan. Ustazah, tolong ulang balik Ustazah, beri contoh. Ya, gitu caranya ya teman-teman. 3 kali. Kuping tidak wajib. Kuping tidak wajib kalau wudhu guys. Tak pakai kuping enggak apa-apa guys. Enggak pakai kuping. Aku sosok lah kalau ngomong itu. Tidak pakai, maksudnya tidak basuh kuping. Kuping itu bukan rukun wudhu. Rukun wudhu berapa? 1, niat. 2, basuh muka.
3 basuh tangan, 4 basuh kepala, 5 basuh kaki, 6 tertib. Kuping itu tidak ada. Kuping tidak ada. Cemana lah nih ya. Kuping tidak wajib dibasuh. Nah, cara tayamum. Kumur-kumur sunnah mbak. Selebihnya sunnah mbak. Cebok, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, masukkan air ke mata, ke hidung, masukkan air ke telinga, kumur-kumur, itu sunnah saja. Kuping sunnah saja, tidak wajib. Kuping itu apa Zah? Ada-ada aja Mbak Humaironi, tanyalah kuping. Ya, cara tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, kemudian basuh mukanya. Ambil tangannya, tempelkan ke kursi, ke meja atau kemanapun, ya. Kemudian teman-teman basuh mukanya, diusap sekali saja. Oke. Kemudian ambil lagi, kemudian basuh tangan kanannya. Tuh, basuh tangan kirinya. Sekali aja masing-masing. Tayamum hanya muka dengan tangan aja. Dan tayamum itu cukup 1 kali, ya. Dan kemudian tayamum itu tidak usah sing-singan lengan bajunya. Arti amin adalah semoga Allah perkenankan. Oke. Sama-sama, iya gitu ya. Jadi wudhu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Ustazah, halo Mbak Ais, mau jamaah di masjid, dikit lagi mau qomat, mending tahiyatul masjid apa qobliyah? Qobliyah dong. Kan tahiyatul masjid itu sunnah biasa. Sementara qobliyah itu sunnah muakkad. Qobliyah dong. Kalau teman-teman benturkan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah, tentu qobliyah. Bolehkah air sisa mandi dipakai wudhu? Nggak ada masalah. Kan air mandi kita bukan bagian dari najis. Tapi Imam Maliki mengatakan makruh ya. Oke. Boleh nggak kodo sholat subuh di waktu asar? Nggak boleh. Ya. Oke. Luka hansaplas waktu wudhu tidak kena nggak apa-apa guys. Kita misalnya kena hansaplas di sini nggak usah dikenain nggak apa-apa. Ya dikenain nanti infeksi dia. Ya nggak dikenain nggak apa-apa. Wudhu itu kamastata'tum. Wudhu itu sekemampuan kita aja. Ya atau kalau teman-teman nih tangannya luka nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman tayamum aja. Ya. Oke. Ustazah, cara tayamum barusan hilang suaranya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil. Lagi sakit boleh tayamum kalau nggak sanggup. Ya, lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding atau ke meja atau kemanapun gitu, tempelkan, pastikan semua jari kena. Kemudian basuh mukanya. Ambil lagi, basuh tangan kanannya. Tangan kanan dulu guys. Ini tangan kanan aku, jangan terbalik. Nah ini tangan kiri aku. Basuh gini. Dah gitu aja tayamum. Sholatlah kalau di mobil, ya sholatlah di mobil. Di mana arah mobil, situ arah kiblat, ya kan? Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman sama-sama Mbak Mutia. Qobliyah zuhur hari Jumat gimana untuk wanita? Qobliyah aja seperti biasa. Ya, pokoknya qobliyah itu, ba'diyah itu selagi masih ada waktu sholatnya itu boleh, ya. Ba'diyah waktu yang berbeda nggak bisa. Jadi ba'diyah itu adalah dari antara sholat fardu dengan qobliyah dan ba'diyah nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Ulang lagi Zah, baru masuk dari mana aku ulang? Apakah dari yang pertama tadi? Dari yang pertama tadi, yang mana? Oke, pengumuman. Kalau mau nanya, kalau Ustazah, halo Mbak Milia. Zah, sampai paham. Ya, Ustazah, mertua laki-laki kecepatan. Wanita ikut sholat di masjid boleh. Iya, boleh aja wanita sholat di masjid Jumat, tapi harus ada wanita yang lain. Ya, sabar ya Zah, sabar. Aku cuma bercanda teman-teman. Ya, jadi kalau